Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku, para santriwan dan santriwati kelas 7 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azam yang Ustaz sayangi. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga anak-anak kabarnya baik semuanya ya. Untuk kabar dari pesantren anak-anak sekalian, di hari Rabu ya, ini berarti sudah ada kakak-kakak kelas ya, dari kelas 9 dari putra maupun putri, ini separuhnya lebih ya sudah ada di pesantren ya. Insya Allah berarti nanti anak-anak kelas 7 dijadwalkan tanggal 11 ya, anak-anak 11 Oktober sudah mulai ke pesantren. Anak-anak sekalian, di sini langsung saja kita mulai untuk pembelajaran hadis. Sekarang kita sudah sampai hadis yang kelima anak-anak ya, di bukunya. Silakan boleh dibuka halaman yang ke 131 ya. Langsung saja Ustaz bacakan di sini. Judulnya adalah perbuatan bid'ah pasti tertolak ya. Apa itu bid'ah? Ya nanti ya saya jelaskan. An ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahtasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayati lil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, siapa anak-anak Aisyah? Aisyah siapanya Rasul? Aisyah adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini sesuatu yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun di dalam riwayat Muslim disebutkan, yaitu barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami atau dari agama Islam atau syariat Islam, maka ia tertolak. Maksud kami di sini tentunya adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya, Al-Quran dan hadis. Anak-anak sekalian, yang pertama kita bahas untuk judulnya dulu. Perbuatan bid'ah pasti tertolak. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu hal yang baru di dalam syariat ya. Jadi sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada perintahnya dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah ya. Dan juga pada masa Rasulullah ada misalnya yang memang dilarang seperti itu anak-anak. Jadi sumber hukum anak-anak dalam kitab beragama Islam ini itu kan Al-Quran dan As-Sunnah ya, Al-Quran dan hadis. Maka untuk hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, maka kita harus melihat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu apa gitu ya, seperti apa perintahnya, bagaimana melaksanakannya. Kita tidak boleh membuat syariat sendiri, membuat ibadah-ibadah sendiri gitu. Ini dalam urusan ibadah begitu ya anak-anak ya. Berbeda dalam urusan muamalah itu ya. Kalau muamalah dalam kita berhubungan dengan yang lain tentang teknologi, itu malah tidak ada larangan di dalam hal-hal yang baru ya. Misalnya ya pada masa Rasulullah itu kendaraan dulu memakainya unta ya. Dan sekarang makainya kendaraan motor, mobil, pesawat
Apa itu bid'ah? Hal-hal baru, Ustaz? Tidak, ya. Tetapi yang dilarang di sini maksudnya terlarang ya perbuatan yang baru, hal-hal yang baru atau hal-hal yang tidak ada syariat itu pasti tertolak, itu adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Misalnya ya, anak-anak, kita sudah tahu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwa sholat di dalam Al-Qur'an diperintahkan sholat 5 waktu ya. Kemudian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan bahwa sholat 5 waktu untuk sholat subuh itu adalah 2 rakaat gitu ya. Nah, kita ini rajin nih ya. Wah, mosok sholat subuh hanya 2 rakaat saja. Wah, aku rajin sholat, saya pengen pahala yang lebih banyak. Saya mau sholat subuhnya 4 rakaat misalnya ya. Maka sholat subuh ini 2 rakaat kan ya syariatnya. Terus menjadi 4 rakaat. Seolah-olah baik nggak anak-anak? Seolah-olah baik. Rakaatnya lebih banyak kok gitu ya. Tetapi ini dilarang, tidak boleh ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ya ini tadi ya. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama ini, ma laisa minhu, apa-apa yang tidak berasal darinya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Darinya di sini maksudnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah ya anak-anakku sekalian. Jadi untuk setiap ibadah ya kita selalu harus merujuk mengikuti kepada Al-Qur'an dan hadis ya, dan juga tentunya nanti harus berdasarkan dengan bantuan keterangan dari para ulama ya. Karena terkadang kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis itu kadang tidak bisa sendiri ya, nggak bisa membaca sendiri langsung paham, maka kita juga butuh penjelasan dari para ulama ya, dari guru-guru. Anak-anakku sekalian, jadi hadis pendek ini mengingatkan kepada kita untuk tetap berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa kita harus benar-benar untuk ibadah itu berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah, Ustadz? Karena kalau kita sudah tidak memegang itu, ya tidak jauh ubahnya kita ini dengan umat-umat terdahulu ya. Sebenarnya kitab Allah sudah menurunkan kitab-kitab yang terdahulu, tetapi umatnya ini menambah-nambah, mengurang-urangi ya, sehingga digantilah dengan kitab yang terakhir yang Allah jaga langsung, yaitu kitab Al-Qur'an ya. Ya dulu Nabi Musa sudah Allah beri kitab Taurat ya, tetapi umatnya Taurat itu malah justru ditambah-tambahi, dikurang-kurangi sesuai hawa nafsu mereka ya, sehingga umat pun hancur ya. Kemudian lagi ya, Allah memberikan Zabur ya, kitab Zabur itu juga sama ya, dirubah-rubah sesuai keinginannya sendiri ya, ditambah dikurangi, akhirnya umatnya pun rusak ya. Dan kemudian kepada Nabi Isa Allah menurunkan kitab Injil ya. Injil itu pada Nabi Musa, ternyata umatnya sama ya. Umatnya itu menambah-nambahi sendiri, mengurang-urangi sendiri, sehingga umatnya pun hancur ya. Maka umatnya ini rusak, sudah tidak lagi lurus sebagaimana Injil yang diajarkan oleh Nabi Isa. Nah, kemudian dijadikanlah Khatimul Anbiya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi ya. Itu diturunkan kepadanya kitab Al-Qur'an. Nah, maka kita harus mengikuti ya perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah ini. Tidak boleh nambah-nambahi untuk urusan agama ya. Kemudian anak-anakku, di sini an ummul mukminin, jadi dari Ummul Mukminin, maksudnya ini adalah gelar kepada Aisyah atau apa kunyah ya, kepada Sayyidah Aisyah. Itu beliau adalah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap istri-istri Rasul itu julukannya adalah Ummul Mukminin ya.
sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 itu wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri mereka adalah ibu-ibu mereka. Jadi maksudnya istri Rasul itu adalah julukannya Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang mukmin. Kemudian di sini ada kata Ummi Abdillah ya. Sementara kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki anak yang sampai ya dewasa ya. Kemudian kok di sini ada Ummi Abdillah ya, seolah-olah adalah anaknya ibunya Abdullah. Nah, apakah Aisyah pernah punya anak? Ya, Aisyah tidak pernah memiliki anak ya sampai yang hidup sampai dewasa. Tetapi para ulama berpendapat, ada dua pendapat ini anak-anak. Kenapa kok di sini bisa muncul Ummi Abdillah ya? Pendapat yang pertama menyampaikan bahwasanya sebenarnya Aisyah pernah mengandung ya, akan tetapi qadarullah wa masyafa'a fa'ala, kemudian tidak sampai lahir atau keguguran ya. Itu riwayat yang pertama. Kemudian anak yang belum lahir itu diberi nama Abdullah, sehingga ibunda Aisyah menamakan diri Ummi Abdillah. Yang riwayat kedua meriwayatkan beliau tidak pernah mengandung, tidak pernah memiliki anak, tetapi suka ya dengan nama Abdullah atau Ummi Abdillah, karena Rasulullah menyampaikan nama yang terbaik itu adalah Abdullah dan Abdirrahman ya. Jadi karena beliau suka saja ya dengan nama tersebut. Nah, jadi anak-anakku sekalian, hadis ini adalah hadis yang mengingatkan kepada kita, memberikan larangan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh membuat hal-hal yang baru di dalam urusan agama ya. Kalau kita membuat hal-hal yang baru, dikhawatirkan nanti kita akan keluar dari syariat yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan ini anak-anak sebenarnya sangat panjang, tentu tidak selesai dalam pertemuan yang singkat apalagi virtual ini. Maka insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Mungkin ini yang bisa Ustaz sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.